Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Online yang saya hormati, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka hendaklah dia bertutur kata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia hendaklah memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Saudaraku, dari hadis ini kita diberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, jika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kita harus bertutur kata yang baik. Kalau kita tidak bisa bertutur kata yang baik, maka lebih baik kita diam saja. Mulut kita gunakan untuk berbicara yang baik. Jangan berbicara yang kotor, jangan berbicara yang jelek, jangan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Jangan berbicara yang kotor misalnya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan, seperti misalnya dasar anjing misalnya, dasar gila, dasar bajingan misalnya, dan seterusnya dan lain sebagainya. Itulah salah satu contoh. Jadi jangan sekali-kali kita berbicara yang tidak baik, karena itu akan menjadikan dosa bagi kita. Kita bertutur kata yang baik. Kemudian kita punya lisan, kita harus gunakan untuk berkata yang tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai ucapan-ucapan kita ini menimbulkan sakit hati bagi orang lain. Jangan pula kita gunakan untuk berghibah, ngerasani wong, ngerasani orang lain, memfitnah dan lain sebagainya, mengadu domba, berkata kepada sana seperti ini, berkata kepada sana seperti itu, sehingga menimbulkan pertikaian, permusuhan di antara kita. Jangan sampai. Kita gunakan lisan kita untuk berkata yang baik. Kemudian jangan sampai lisan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya lisan kita gunakan untuk mencaci orang lain, mencaci maki, mengolok-olok, memfitnah. Kemudian kita mengatakan orang lain yang tidak sebenarnya. Jangan. Kita harus berkata yang baik. Dan pun juga kita punya lisan, kalau bisa kita gunakan untuk bermuamalah, beribadah yang baik, misalnya dengan membaca Al-Quran,
berzikir, kemudian wiridan, membaca kalimah-kalimah thayyibah dan lain sebagainya. Mari kita jaga lisan kita supaya tetap berbicara bertutur kata yang baik. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. As-sumtu hikmatun. Diam itu bijaksana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Kita hidup ini di tengah-tengah masyarakat. Kanan, kiri, depan, belakang, muka, ini semuanya ada tetangga. Tetangga kita terkadang terdiri dari berbagai macam agama misalnya, berbagai macam latar belakang pendidikan misalnya, berbagai macam latar belakang pekerjaan misalnya. Tetangga kita terkadang tidak sesuai dengan lingkungan kita, tidak sejenis tapi bermacam-macam, berbeda-beda. Oleh karenanya kita harus bisa menjaga diri dengan memuliakan tetangganya. Kita harus mengedepankan persamaan, kita harus mengedepankan kebaikan, jangan mengedepankan perbedaan. Kalau kita mengedepankan perbedaan di tetangga, maka kita tidak bisa memuliakan tetangga kita. Seperti falsafah negara kita, berbeda-beda tetap satu juga. Walaupun tetangga kita terdiri berbagai macam unsur, ya, kita tetap bersatu membangun masyarakat. Ya. Karena apa? Kenapa kita harus memuliakan tetangga kita? Karena jika kita sedang mengalami kesusahan, kesedihan, tetanggalah orang yang pertama akan membantu kita. Tetangga terdekat kita lah yang akan menolong kita jika kita kesusahan. Terkadang kita punya saudara tapi saudara kita jauh, ya, lebih cepat tetangga kita yang akan membantu kita jika kita terjadi kesusahan terhadap diri kita. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka harus diharapkan memuliakan tamunya. Hendaklah ia memuliakan tamunya. Jika kita sedang kedatangan seorang tamu, maka jika dia mengucapkan salam mengetuk pintu, maka jawablah dengan baik, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian kita persilahkan masuk tamu itu, kemudian kita persilahkan duduk tamu itu, kemudian kita tanya apa keperluannya tamu itu, kita sambut dengan baik, sebisa mungkin kita berikan hidangan kalau ada kepada tamu kita. Kalau toh tidak ada, misalnya minimal seteguk air putih, segelas air putih, kita hidangkan kepada tamu tersebut. Barangkali tamu tersebut sedang haus. Jadi penghormatan kita terhadap tamu kita tidak harus mewah, sesuai dengan kemampuan kita saja. Adanya air putih, ya disediakan air putih saja. Tidak perlu kita harus menerima tamu itu, kita tidak ada, kita paksakan, tidak perlu. Seperlunya saja, secukupnya saja. Adanya air putih, ya kita berikan air putih. Yang penting tujuan kita adalah memuliakan tamu kita, sehingga tamu kita berada di rumah kita menjadi nyaman. Insya Allah dengan seperti itu kita akan menjadi orang yang baik, beramal soleh, dan terciptalah suasana-suasana yang baik di antara kita. Itulah hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani Nabi Muhammad, meneladani sunnah-sunnahnya. Kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran Nabi, kita praktekkan, kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.